Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi bersama Bibip TV terpenting mengabarkan. Pemirsa, Kiai Haji Imaduddin Utsman terus berdakwah menyadarkan masyarakat tentang batalnya klaim para habaib Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Menurut beliau, klaim ini tidak perlu diteruskan karena berbahaya bagi agama dan bangsa Indonesia. Banyak masyarakat yang percaya dan kemudian menjadi budak para habaib Ba'alawi itu dan menganggapnya manusia-manusia mulia yang harus dilayani. Ucapannya selalu benar, berkaromah, dan orang-orang yang menentangnya akan menerima kualat dan masuk neraka. Baru-baru ini Kiai Haji Imaduddin Utsman berkunjung ke Surabaya, menemui pakar filologi Dr. Manachem Ali untuk membahas keterputusan nasab Ba'alawi. Acara ini dibuka untuk umum agar masyarakat tercerahkan dan mengetahui poin-poin yang menyebabkan batalnya klaim keturunan Nabi secara ilmiah. Berikut poin-poin yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin Utsman tentang batalnya klaim keturunan Nabi oleh Ba'alawi. Yang pertama, Ubaidillah bukanlah anak Ahmad bin Isa. Salah satu argumen habaib Ba'alawi sebagai keturunan Nabi adalah adanya garis keturunan atau silsilah yang menyambung dari Habib-Habib sekarang ini hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diketahui bahwa kakek seluruh habaib yang ada di Indonesia ini adalah bernama Alawi atau Alwi. Oleh karena itu, maka para habaib di Indonesia dinamakan Bani Alawi atau disingkat Ba'alawi. Maka dari nama Alawi inilah terus bersambung hingga ke kakeknya terdahulu yang bernama Ubaidillah. Dan ternyata setelah diteliti, nama Ubaidillah ini adalah titik putus dari keluarga Ba'alawi menuju keluarga Nabi Muhammad SAW. Ini terjadi karena setelah diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin lewat berbagai kitab nasab, kitab sejarah, dan manuskrip dan data lainnya, Ubaidillah ini ternyata bukanlah anak dari Ahmad bin Isa. Sebagaimana diketahui sahih dalam kitab-kitab nasab dan sejarah, Ahmad bin Isa ini adalah keturunan sah dari Nabi Muhammad SAW. Namun, Ahmad bin Isa ini tidak pernah memiliki anak bernama Ubaidillah. Oleh karena itu, klaim Ba'alawi bahwa kakeknya adalah putra dari Ahmad bin Isa batal dan tidak diakui. Konsekuensinya, klaim Ba'alawi dan para habaibnya di Indonesia sebagai keturunan Nabi batal karena tidak tersambung, putus di orang yang bernama Ubaidillah. Kitab sejarah dan nasab abad ke-4, abad ke-5, dan abad ke-6, serta abad ke-7 hanya mencatat bahwa anak-anak Ahmad bin Isa hanya 3 orang, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Adapun pengakuan Ba'alawi bahwa anak Ahmad bin Isa mencakup Ubaidillah terdapat dalam kitab karangan Ba'alawi sendiri, dan baru ditulis pada abad ke-9, yaitu setelah 500 tahun berlalu. Poin yang kedua, tentang sejarah Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa yang diklaim oleh Ba'alawi dalam kitab karangannya sendiri sebagai orang yang berhijrah dari Irak ke Yaman dan konon bersama putra kecilnya yaitu Ubaidillah, ternyata tidak pernah tercatat dalam sejarah kitab manapun. Tidak ada dalam manuskrip manapun. Justru Ahmad bin Isa tetap menetap di Irak dan makamnya pun terdapat di Irak. Hal ini tercatat dalam sejarah Irak maupun Yaman. Klaim Ba'alawi yang menyatakan Ahmad bin Isa dan putranya Ubaidillah hijrah ke Hadramaut, Yaman adalah klaim lemah, tidak mendasar dan batal. Sehingga dengan demikian, orang-orang di Yaman yang mengaku keturunan Ahmad bin Isa dari Ubaidillah pun tidak bisa dibuktikan. Hal itu merupakan pengakuan dan karangan atas dasar kitab karangan sendiri, yaitu Al-Burqatul Musyikoh karya Imam Ali Asyakron. Dalam kitab itu diceritakan kisah hijrahnya Ahmad bin Isa dan putranya ke Yaman. Kemudian diceritakan pula keduanya telah dimakamkan di Yaman. Terbukti terdapat makam beliau di daerah Yaman dan banyak diziarahi orang.
Pengakuan atas hijrahnya Ahmad bin Isa ke Yaman baru terdapat dalam kitab karangan mereka sendiri, yaitu pada abad ke-9, 500 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa. Ini tentu saja pendapat yang tidak mendasar, lemah, dan batal. Yang ketiga, kitab As-Suluk mencatat Jadid memiliki saudara bernama Alwi dan diklaim sebagai Alwi kakeknya Habaib Ba'alawi. Tetapi ini tidak tepat, hanya upaya menyambung-nyambungkan, karena tidak pernah ada catatan sejarah atau silsilah yang menyatakan saudara Jadid yang lainnya memiliki saudara bernama Faqih Muqaddam dan saudara-saudara dari Bani Alawi lainnya. Ini berarti bahwa nama yang terdapat dalam kitab As-Suluk adalah nama yang disambung-sambungkan. Saya akan berbicara tentang nasab Alawi yang saya telah simpulkan sebagai nasab yang mardudun, batilun, ghairu sahihin, munqati'un. Nasab yang batal, nasab yang tidak sahih, nasab yang munqati'. Berlandaskan apa? Saya menyatakan bahwa nasab Alawi adalah nasab yang batil, nasab yang mardud, nasab yang tidak sahih, nasab yang munqati'. Paling tidak, tadi saya telah coret-coret ada 15 poin yang akan saya sampaikan terkait dengan batalnya nasab Alawi pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama, nasab Alawi terputus karena Ubaidillah tidak terbukti sebagai anak Ahmad berdasar kitab-kitab yang sejaman. Tidak ada kitab-kitab yang sejaman yang menyatakan bahwa Ubaidillah ini adalah sebagai anak daripada Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa wafat pada 345 Hijriah. Kitab-kitab nasab yang banyak ditulis ketika itu abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9 tidak mencatat nama Ubaidillah merupakan anak daripada Ahmad. Ahmad bin Isa tidak terbukti hijrah ke Yaman berdasarkan kitab-kitab abad ke-5 sampai abad ke-9. Di dalam kitab-kitab nasab yang telah ada mulai abad ke-5, juga kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah yang ada dari mulai abad ke-5 sampai abad ke-9 tidaklah menceritakan, tidaklah mereportase adanya hijrahnya Ubaidillah atau ayahnya Ahmad bin Isa ke Yaman. Bagaimana orang yang tidak hijrah ke Yaman kemudian bisa mempunyai keturunan di Yaman? Makam Ahmad bin Isa yang ada di Hadramaut baru ditemukan di abad ke-9. Jadi makam Ahmad bin Isa yang hari ini sangat populer berada di Hadramaut Yaman, itu di dalam kitab tarikh saya temukan bahwa makam itu ditemukan pada abad ke-9 Hijriah. Artinya ketika wafat 345 Hijriah sampai abad ke-9 Hijriah itu telah berjalan 550 tahun, makam itu dulunya tidak pernah dikenal orang. Ketika nasab Alawi dikonstruksikan pada abad ke-9, bersamaan dengan itu pula lah makam-makam yang berkait dengan nasab itu kemudian perlu untuk dibangun untuk menjadi kekuatan klaim bahwa klaimnya nasab itu ada nama-nama tertentu sampai tersambungnya nasab mereka dengan Ahmad bin Isa, maka kekosongan nama-nama yang juga di dalamnya ada kekosongan makam-makam ini perlulah dibangun makam-makamnya itu sebagai bukti saksi buat masa-masa yang akan datang. Maka makam-makam palsu yang hari ini dibangun oleh seseorang yang diurut sebagai leluhur-leluhurnya adalah merupakan kejadian ulang daripada kejadian-kejadian masa lalu dan leluhur dia yang juga sama melakukan hal yang serupa, yaitu membangun makam baru yang sebelumnya tidak ada untuk diyakini oleh orang lain bahwa itu adalah makam leluhurnya.
Bagaimana pengurutan nasabnya ini sampai Ahmad bin Isa ada, dibuktikan dengan makam yang kemudian dibangun, diberikan tanggal, diberikan titi mangsa sesuai dengan titi mangsa orang-orang yang diklaim ada pada abad itu, padahal orang-orang itu pun tidak ada, sebagaimana makam itu pun dulunya tidak ada. Demikian pernyataan dari Kiai Haji Imaduddin tentang batalnya klaim Ba'lawi sebagai keturunan Nabi. Ini adalah poin-poin yang utama dan masih banyak poin-poin yang lainnya. Dan poin-poin ini disampaikan secara ilmiah berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, manuskrip, dan lainnya. Sampai saat ini fakta-fakta yang dikemukakan oleh Kiai Haji Imaduddin belum bisa dibantah secara resmi oleh Ba'lawi. Demikian Bibib TV mengabarkan.